Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Sukma Maulidia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah, NIM 4321006, alamat Desa Bajiran, Kecamatan Waromasem, Kabupaten Batang. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan luaran sospek, yaitu tentang strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani. Alasan kita kuliah. Mengapa kita kuliah? Karena dengan kita kuliah untuk bekal investasi kita di masa depan. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang berbeda saat kita berada di SMA. Orang kuliah akan mendapat atau memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapat informasi-informasi yang banyak, sehingga mendapat pengetahuan yang banyak pula. Yang kedua, skill atau keterampilan. Karena dengan kita kuliah, keterampilan-keterampilan yang kita pernah peroleh, keterampilan yang bersifat teknis maupun non-teknis, bahkan keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam presentasi dan sebagainya akan kita dapatkan saat kuliah nanti. Dan yang ketiga adalah memperoleh teknik-teknik yang bisa digunakan atau dimanfaatkan setelah lulus kuliah nanti. Dan tak kalah penting lagi, kita akan memiliki sikap yang lebih dewasa karena dengan kuliah akan terbentuk mahasiswa yang memiliki attitude yang lebih baik. Yang kelima, experience atau pengalaman. Dengan kita kuliah nanti, banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan. Ketika kita sudah masuk di dunia perkuliahan, beda dengan saat kita duduk di bangku SMA. Kesalahan mahasiswa baru adalah masih menganggap kuliah seperti sekolah. Perbedaannya adalah kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab diserahkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus, tugas-tugas dengan tempo yang tepat saat kita kuliah. Berbeda dengan saat kita di SMA yang sering menganggap tugas-tugas itu hal remeh atau hal kecil. Di kuliah nanti kita akan mendapat nilai yang tegas, jumlah ujian yang lebih sedikit seperti model ujian lisan, ujian model tertulis, bahkan ada model penugasan yang lebih sedikit. Kecepatan mengajar lebih tinggi. Dosen memberikan materi kuliah lebih cepat karena dengan harapan mahasiswa akan memperoleh pendewasaan, memperoleh keterampilan yang lebih banyak, dan agar mendapat suatu pengetahuan yang lebih banyak. Penugasan tidak selalu dikoreksi oleh dosen ketika kita di kuliah nanti, berbeda saat kita di SMA. Kalau di perguruan tinggi, penilaian kita diambil dari berbagai aspek. Cara belajar saat kita di perkuliahan dengan cara strategi belajar visual. Apa itu strategi belajar visual? Yaitu dengan menggunakan gambar dan peta grafik dengan memvisualisasikan materi dalam benak. Yang kedua, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Beri warna gambar. Dan cara strategi belajar auditori. Dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Cara strategi belajar kinestetik. Libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Perbanyak latihan soal. Seusai belajar, coba tuliskan poin-poin penting. Cara strategi belajar berkelompok. Pilih teman belajar yang cocok. Saling bandingkan catatan dengan teman. Rutinkan belajar bersama. Tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban. Strategi belajar mandiri. Perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Kiat membaca efektif dengan metode survei, question, read, recite, review. Menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif, jaga kontak mata, aktif saat di kelas, fokus saat dosen menjelaskan, selektif dalam mencatat,
Singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Ingatlah yang pantas diingat. Teknik mengingat: grouping, gunakan irama, gunakan singkatan, visualisasi. Membuat kata kunci. Strategi menghadapi saat kita ujian. Persiapan yang harus kita siapkan sebelum ujian. Pertama, sedia cukup waktu belajar. Tahu spesifikasi ujian. Belajar berkelompok. Sumber penting: siapkan materi bahan ujian yang bisa kita dapatkan di perpustakaan, soal ujian tahun lalu, Google Scholar, catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Saat kita menjalani ujian, hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu: perkirakan kemacetan saat kita menempuh perjalanan, kerjakan yang lebih mudah dulu, redakan tegang, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Setelah kita ujian, periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya. Simpan kertas ujian. Nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan siswa di kelas. Teknik menulis. Langkah-langkah menulis yaitu: memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Memahami materi: pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembacanya, perkaya referensi. Menulis draft awal. Brainstorming, mulai di mana saja. Jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir. Jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri. Lupakan draft untuk sementara. Seni presentasi. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita presentasi nanti yaitu: kuasai materi, public speaking, yaitu dengan pembukaan yang menarik, kontak mata dengan orang yang ajak kita presentasi, tidak sekadar membacakan, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tidak perlu. Penyajian materi, gunakan ilustrasi dan animasi, tampilkan intinya saja, jangan berbelit-belit. Buat semudah mungkin untuk dimengerti oleh yang bacanya. Jadilah orang tangguh, efektif, dan produktif. Maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga. Etika mahasiswa oleh Ibu Susminingsih. Selanjutnya kita akan membahas etika mahasiswa saat kita di perkuliahan nanti. Keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh intelektualitas seseorang, namun ada komponen lain seperti spiritualitas, keimanan kepada Sang Pencipta, dan juga kemampuan berkomunikasi yang ditentukan oleh pengetahuan tentang kita menjalin komunikasi. Ketika kita memasuki dunia perkuliahan, kita akan berhadapan dengan banyak orang yang berbeda adat dan kebiasaannya. Kita membutuhkan untuk beradaptasi dengan sekitar. Oleh karena itu, kita perlu adanya etika. Etika mengajarkan kita budi pekerti, sopan santun, melakukan perbuatan yang baik, dan menghindari tindakan yang dianggap mengganggu sekitar. Kita perlu berperilaku yang baik menurut prinsip bahwa kita muslim. Etika kita bersumber dari agama Islam yang dikenal dengan akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki etika, seperti etika berkomunikasi dan berbusana. Dalam berkomunikasi, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, saat kita hendak pergi ke kampus, kita juga harus berpakaian sopan. Dan yang paling penting adalah menutup aurat. Berpakaian sopan di lingkungan kampus dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Berikut adalah etika mahasiswa yang harus diperhatikan dalam lingkungan kampus. Yang pertama adalah etika pergaulan di kampus, seperti berpakaian sopan dan bersepatu di lingkungan kampus, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral.
menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Yang kedua adalah etika pergaulan di luar kampus, seperti bertutur kata yang baik, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah etika mahasiswa dengan dosen, seperti bertutur kata yang sopan, biasakan memberi salam dan berjabat tangan. Kemudian yang keempat adalah etika sesama mahasiswa, seperti hindari ucapan yang merendahkan teman, jangan mengolok-olok teman, dan menghargai pendapat teman. Selanjutnya, materi kiat menulis karya ilmiah oleh Bapak Kuat Ismanto. Apa sih pengertian menulis? Menulis itu menyajikan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Bagaimana cara memperoleh kebenaran? Yang pertama, mempercayai benda-benda gaib, berpikir logis dan filosofis. Contohnya hukum gravitasi. Selanjutnya ada trial dan error atau yang disebut uji coba. Kemudian mencari kebenaran dari tokoh berotoritas seperti kiai dan lain-lain. Dan kemudian melakukan penelitian atau research. Research ini merupakan hal yang paling penting. Penelitian atau riset bisa dimaknai untuk mencari kebenaran dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah seperti jujur, objektif, dan sistematis. Kemudian, menjadikan penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian antara lain ada observasi, wawancara, kuesioner untuk memperoleh data. Dari hasil data tadi diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya. Selanjutnya, kita akan mengetahui bentuk-bentuk karya tulis seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertai pada program doktor. Banyak sekali yang bingung menemukan untuk ide menulis. Berikut cara-cara menemukan ide menulis. Yang pertama, ada mengamati seperti mengamati kegiatan yang ada di masyarakat, membaca dari berbagai media, dan terakhir ada diskusi atau persoalan yang fenomenal dan aktual. Menulis merupakan keterampilan. Mengapa demikian? Karena rajin berlatih dan berlatih. Menggunakan referen manajemen, mengajukan dengan baik, logis, dan sistematis. Menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Berikut merupakan tips untuk menghindari plagiasi. Yang pertama, jika mengambil kata atau kalimat punya orang lain, diberi tanda kutip. Yang kedua, yaitu ketika mengutip kalimat orang lain, namun diubah kembali dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, yaitu meringkas dengan gaya bahasa sendiri. Tulisan yang baik diawali dengan paragraf yang baik pula. Misal, IDW, pokok yang ada harus satu, agar pembaca tidak bingung. Kemudian paragraf yang disusun tersambung dengan paragraf yang lain. Kemudian juga relevan. Paragraf-paragraf tersebut menyambung dengan ide pokok. Cara-cara menulis tersebut: paragraf yang baik, 1 topik sentence atau statement, 2 supporting idea atau data, ketiga adding details atau contoh dan referensi, keempat concluding sentence. Dan yang lainnya, profil prodi akuntansi syariah. Visi dan misi prodi akuntansi syariah. Visi: terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di masyarakat yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil,
dan bertanggung jawab. Prodi Akuntansi Syariah ini prodi yang baru di IAIN Pekalongan. Didirikan pada tahun 2017. Peminatan program studi akuntansi syariah. Jurusan akuntansi syariah memiliki 3 peminatan, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi sektor, public dan auditing yang akan ditempuh mulai dari semester 5 dan 6. Selanjutnya, minat bakat saya di organisasi mahasiswa yang ada di IAIN Pekalongan, yaitu yang pertama UKM Sport, cabur basket. Karena olahraga basket adalah hal yang dari dulu yang ingin saya ikuti, karena saya menyukai olahraga basket. Kedua, UKM di Kres, karena untuk bekal saya dalam menulis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, dan untuk menjadi bekal saya dalam membuat makalah, menulis artikel maupun skripsi saat akhir semester nanti. Dan saya juga ingin mengikuti organisasi PMII, karena saya ingin menambah relasi yang banyak, mengerti akan dunia keorganisasian yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bisa membentuk diri untuk menjadi generasi mahasiswa yang moderat dalam beragama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.